Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini perkenalkan nama saya Rian Abdul Muiz, kelas B, NPM 1821700022. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang mengenai cara pemakaian software aplikasi software SPSS. Nah, di mana software SPSS ini digunakan atau untuk membantu salah satu penggunaan penjumlahan atau penggunaan data, penggunaan angka. Nah, sebelumnya kita masuk dulu ke soal. Nah, soal SPSS, di mana soal pertama ini kita yang harus kita cari yaitu uji normalitas data dan analisis menggunakan statistika deskripsi untuk melihat sebaran lainnya. Nah, yang pertama kita buka aplikasi SPSS. Aplikasi SPSS ini tampilan awal aplikasi SPSS, kemudian kita masukkan data-data angka-angka ini ke dalam SPSS. Hasilnya akan seperti ini. Dimasukkan nilai-nilai tadi. Yang pertama kita yang variable view, untuk nama JK, masukkan JK, jenis kelamin, dan N itu nilai. Dengan W8, desimal 0, label untuk menjelaskan name, jenis kelamin, dan N nilai skor. Maka values di sini kita setting 1 untuk laki-laki dan 2 untuk perempuan. Kemudian untuk nilai skor, values dikosongkan dan measure diubah menjadi scale. Kemudian seketika data sudah dimasukkan dan data view, yaitu nilai-nilai tadi dimasukkan untuk nilai 1 dari 35, JK itu 1, dan 1, 3 sampai 35 itu 2. Nah, untuk mendapatkan data, kita akan mencari terkait uji normalitas data. Uji normalitas data yang akan kita cari, yakni uji normalitas data. Nah, kemudian kita kembali ke SPSS. Ketika data semua dimasukkan, lalu kita analisis, analyze, lalu non-parametric, kemudian legacy dialog, kemudian kita pilih yang one sample yang KS. Kita masukkan jenis kelamin ke test variable list dan nilai skor ke variable list, lalu kita klik OK dan akan muncul ini. Selanjutnya kita akan mengerjakan terkait statistika inferensial non parametrik. Nah, yang pertama uji 2 sampel yang saling berhubungan di mana sudah terdapat data-data tidak less dan less 1 sampai 34 data. Kemudian kita masukkan data-data ini ke dalam SPSS. 2 sampel saling berhubungan. Nah, yang variable view kita isi untuk L, untuk less kita inisial kita L dan TL tidak less. Type numerik width 8, decimal 00, label less, tidak less, untuk values dua-duanya dikosongkan, dan measure kita ubah menjadi scale. Kemudian data-data tadi dimasukkan untuk yang less, nilai-nilai yang less, nilai-nilai less ini kita masukkan ke SPSS, less dan tidak less. Kemudian kita olah data, yakni dengan ke analis, ke non-parametric test, lalu kita pilih to related sample. Nah, kemudian kita masukkan less dan tidak less,
lalu kita klik OK, maka akan muncul hasil. Nah, ini. Nah, ini hasilnya. Kita lihat ya. Nah, untuk yang les dan tidak les, ini hasilnya. Kemudian kita akan uji 3 atau lebih sampel yang saling berhubungan. Nah, di mana yang coklat, durian, stroberi, dan keju. Di mana masing-masing sampel ini memiliki 40 data. Yang pertama kita masukkan ke dalam SPSS, yaitu isi variabel view dengan C coklat, D durian, S stroberi, dan K keju. Kemudian type numerik with 8 desimal 0 dengan label coklat, durian, stroberi, dan keju. Untuk value semuanya dikosongkan, missing kosong, kolom 8, measure kita ubah scale. Kemudian data-data tadi kita masukkan untuk coklat. Coklat data yang coklat tadi kita masukkan ke dalam SPSS. Ini coklat kita sudah dimasukkan, kemudian kita analisis data atau olah data, kita klik analyze, kita pilih non parametric test, lalu legalisity dialog, lalu kita pilih correlated sample. Nah, semua data kita masukkan ke tes variabel, lalu klik OK, maka akan muncul hasilnya seperti ini. Nah, ini untuk hasilnya. Ini hasil dari pengolahan data yang tadi. Nah, kemudian kita lanjut uji 2 sampel yang tidak saling berhubungan. Ada penjualan per bulan dan pendidikan SMU dari 1 sampai 17. Nah, kemudian data-data tersebut kita masukkan ke dalam SPSS, PP itu penjualan dan didik, type numerik, nah, label penjualan per bulan ya ini, dan ada pendidikan, values kita ubah kosong dan 1 SMU dan 2 SMP, right, measure kita ubah scale, lalu kita masukkan data-data tadi untuk pendidikan 1, untuk SMA 1 sampai 17 kita masukkan, dan 18 sampai 24 kita 2, angka-angkanya kita masukkan. Setelah data dimasukkan, lalu kita analisis data atau olah data dengan menggunakan non parametric test, lalu kita pilih legacy dialog, lalu kita ke to independent sample. Nah, penjualan per bulan kita masukkan, dan untuk didik kita masukkan ke grouping, lalu kita pilih grouping 1 dan grouping 2. Lalu continue, klik OK, maka akan muncul hasilnya. Nah, ini output dari 2 sampel yang tidak saling berhubungan. Kemudian kita lanjut ke uji 3 atau lebih sampel yang tidak berhubungan, di mana terdapat penilaian ada 3 pila, yaitu pila Arjuna, Brahmana, dan Kencana. Kemudian kita masukkan data-data yang sudah dibuat ke dalam SPSS. Nah, untuk name, nilai, dan untuk P artinya pila. Untuk type numerik with 8 1, untuk nilai values kita kosongkan, dan ada 3 data, yang 1 Arjuna, 2 Brahmana, yang 3 ada Kencana. Kita oke. Lalu kolom 10 dan yang pila 8, measure kita ke scale. Kemudian kita masukkan data-data yang tadi. Nah, lalu kita masukkan data-data yang tadi. Nah, ketika data sudah dimasukkan antara nilai dan pila, kita ke analisis data dengan klik analyze, lalu ke non parametric test, lalu ke legacy dialog, lalu ke independent sample. Nah, nilai P kita masukkan, nilai N kita masukkan, nilai N, nilai P kita masukkan. Untuk minimumnya itu kita isi
Untuk minimumnya itu kita masukkan 1 dan maksimum kita isi 2. Bukan 3. Continue lalu klik OK. Nah, ini adalah hasil. Muncul hasil ya. Output dari pengerjaan data tadi. Nah, kemudian kita akan mengerjakan soal terkait statistika inferensial parametrik, di mana yang akan ditanyakannya itu uji menggunakan uji T untuk 2 sampel independen bebas, independen sampel T test, di mana soalnya penghasilan ayah dan keputusan ber-KB. Lalu kita masukkan data ke SPSS. Yang pertama kita isi variabel view PA, yaitu penghasilan ayah, KKB artinya keputusan ber-KB. Nah, di mana with 8 desimal 0 label penghasilan ayah dan keputusan KB, values penghasilan ayah dikosongkan, dan yang values untuk keputusan ber-KB kita isi 1 KB, 2 tidak KB. Kemudian measure-nya itu diubah menjadi scale, dan data view kita masukkan nominal penghasilan ayah yang ada pada soal 1 sampai 15 yang ber-KB, sampai 16 yang ber-KB, dan yang 17 sampai dengan 32 tidak ber-KB. Setelah dimasukkan dengan KKB dengan 1 sampai 16 1 dan 2 17 sampai 32. Kemudian ke analis, kita pilih compare means, nah terus kita ke independent sample di tes. Nah, untuk penghasilan ayah kita ke tes variabel, dan untuk keputusan KB kita ke grouping variabel dengan kita ubah grouping grup untuk grup 1 1 dan untuk grup 2 ya ini 2. Continue aja lalu oke. Nah, maka akan muncul hasil dari t-test itu sendiri. Nah, seperti ini ya, bisa dilihat. Nah, selanjutnya kita lanjutkan ke pengerjaan soal inferensial parametrik, yang dimana terdapat data-data sebelum dan sesudah. Nah, dari sini kita harus mencari inferred sample test, t-test. Nah, yang pertama, data-data kita masukkan ke SPSS dengan menuliskan name, SBLM sebagai sebelum, dan SSDH yakni sesudah. Untuk desimal 2 with 8, values dikosongkan, missing none, kolom 10, dan measure kita ubah ke scale. Nah, kemudian data-data kita masukkan ke data view, di mana data sebelum, angka-angka data sebelum kita masukkan ke data view, dan sesudah juga kita masukkan ke data view. Nah, kemudian jika semua data sudah dimasukkan ke dalam SPSS, maka kita mengolah data dengan menggunakan SPSS ini melalui analyze. Kita pilih bentar, kita pilih compare means, lalu kita ke paired sample t-test. Nah, kita prepare dari sebelum
variabel 1 dan sesudah ke variabel 2, lalu kita klik OK. Maka akan muncul output dari paired sample test. Nah, selanjutnya kita lanjut ke soal yang kedua, yaitu one sample t-test, di mana sudah ada muatan data terkait pre dan post. Kemudian kedua data ini kita masukkan ke dalam SPSS, yakni dengan variabel view, pre dan post, type numeric, with 8, desimal 2, dan label pre-test dan post-test. Values kita kosongkan, missing kita kosongkan, kolom 8, measure kita ubah ke scale, roll input, data view kita isi tadi nilai-nilai, yang pre kita masukkan ke nilai-nilai yang pre, kemudian yang post juga kita masukkan ke yang post. Nah, jika semua data sudah dimasukkan ke dalam SPSS, maka kita olah data tersebut, yakni dengan cara klik Analyze, lalu ke menu Compartments, lalu One Sample t-test. Nah, jika sudah kita confirm, kita pre dan post test ke test variabel, lalu kita klik OK, dan akan muncul hasil dari one sample statistik. Kemudian yang terakhir, yaitu kita harus mencari uji dengan menggunakan cut point atau titik potong, di mana terdapat data berat badan dan tinggi badan. Nah, kita masukkan data ke SPSS terlebih dahulu. Nah, kemudian kita masukkan data-data ke variabel view dengan misi name, BB, dan TB, type numeric, with 8, desimal 0, BB sendiri artinya berat badan, dan TB artinya tinggi badan. Values kita kosongkan, missing kita kosongkan, kolom 8, measure kita ubah ke scale, kemudian data-data dari data view, data dari berat badan, kita masukkan ke SPSS. Dari data 1 sampai 40 kita masukkan data 1 sampai 40 juga sama ya, yang tinggi badan juga kita masukkan 1 sampai 40. Ketika data sudah dimasukkan, lalu kita olah data tersebut dengan klik Analyze, lalu kita pilih Confirming, lalu kita pilih Independent Sample t-test. Nah, kita on-prem kedua data ini kepada ke variabel test ya, yang berat badan dan yang tinggi badan. Kita masukkan ya ke dalam grouping variabel dengan grupnya itu 1 dan 2 ya, 1 dan 2. Kemudian klik continue, lalu klik OK, maka akan muncul hasilnya seperti ini. Sebentar. Terjadi kesalahan ya. Kita masukkan yang tinggi badan itu ke tes variabel, dan yang ke berat badan itu ke grouping variabel, lalu depends group 1, 1 dan grup 2, 2. Lalu kita klik OK, maka akan muncul hasilnya seperti ini ya. Bisa dilihat.